profitabilitas yang didapatkan dari harga saham yang sekarang. Jadi misalnya gini, kalau harga saham sekarang 500, itu kira-kira kita akan bisa mendapatkan profit berapa? Berarti pengamat tersebut sedang melakukan analisis fundamental. Ya. Jadi dia berusaha memperkirakan berapa expected profitnya. Kebalikannya, kalau analisis teknikal itu hanya memperhatikan perubahan harga dari masa lalu. Berarti dia hanya melihat dari yang sudah-sudah. Kalau analisis fundamental itu dia lebih banyak melakukan prediksi. Sedangkan analisis teknikal dia lebih ke apa? Melihat ke masa lalu, ya. Kalau fundamental itu move on, kalau teknikal itu mengingat mantan, ya. Jadi, kalau teknikal itu kita bisa menganggap dia sebenarnya tidak efisien. Kenapa? Ya, dia cuma bisa merefleksikan dari yang dulu-dulu. Misalnya, kalau ada pertanyaan, ya, kalau misalnya dia punya pacar baru, berarti pacarnya nanti mirip-mirip sama pacar yang sebelumnya, ya, nggak efisien. Kenapa? Berarti dia ada kemungkinan mengulangi pola yang sama. Asumsinya dia ada pola, ya, dia mengikuti pola. Sedangkan analisis fundamental itu dia menganggap bahwa ada kemungkinan profit yang lebih tinggi. Mantannya harus nanti berarti pacar selanjutnya harus lebih baik daripada mantan, ya. Jadi analisis fundamental itu lebih kuat, lebih efisien. Biar gampang ingetnya Mbak Tini, ya. Ya Mas Muklisin langsung ikut ya sampai di pasar modal yang efisien, ya. Nah, sekarang implikasi pasar modal terhadap keputusan pendanaan. Terus kenapa kalau misalnya pasarnya efisien, ya, kalau misalnya pasar modalnya itu terorganisir dengan baik, itu berarti pasar modalnya efisien. Kenapa? Berarti harganya yang ada di saham itu wajar, ya. Nah, kalau dia pasar modalnya efisien, ada kemungkinan karena terorganisasi dengan baik, harga sahamnya wajar, maka perusahaan tidak akan bisa merekayasa laporan keuangan. Kenapa? Karena semua informasi sudah bisa diprediksi dengan baik. Ya. Jadi perusahaan nggak bisa bohong-bohong dengan pelaku pasar. Kemudian implikasi yang kedua apa? Implikasi terhadap timing penerbitan saham baru. Ya. Kadang perusahaan melakukan IPO atau penerbitan saham perdana itu dengan harapan harga saham akan melonjak. Kenapa harga saham melonjak? Karena perusahaan asumsinya memiliki informasi internal yang lebih besar daripada yang diketahui publik. Ya. Nah, sedangkan kalau pasar modalnya efisien, ketika perusahaan melakukan IPO, harganya cepat kembali ke harga yang wajar. Karena informasi internal yang dimiliki perusahaan relatif sama dengan yang diketahui publik. Karena pasar modalnya terorganisir dengan baik, ya, jadi informasinya terbuka pada semua pelaku pasar. Ya, itu yang pertama, kegiatan belajar yang pertama. Masih gampang, itu konsepnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori struktur modal. Teori struktur modal itu ada dua. Teman-teman, saya terlalu cepat atau enggak menjelaskannya? Atau udah pas? Enggak ya? Oke, nah sekarang yang kedua, masalah teori struktur modal. Yang pertama itu balancing teori. Jadi teori struktur modal itu ada dua. Satu namanya balancing teori, yang kedua pecking order teori. Ya, balancing teori, ya, balancing. Kalau kita melihat ke artinya, balancing itu apa? Balance itu artinya seimbang, sama, ya. Jadi balancing teori maksudnya dia menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan dari penggunaan utang, ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman akan melakukan pendanaan atau akan meminjam uang, ya, teman-teman akan menganalisis berapa manfaat dan pengorbanannya dari penggunaan utang. Nah, itu diseimbangkan. Apakah utang yang saya dapatkan itu seimbang dengan berapa pengorbanannya, ya. Nah, ada asumsi pada balancing teori. Yang pertama, ya, untuk pasar modal dengan
struktur modal pada pasar modal yang sempurna. Kalau pasar modalnya sempurna itu berarti kompetitif, ya. Kalau pasar modalnya sempurna itu berarti kompetisi antar industrinya itu tinggi, nggak ada monopoli, ya. Nah, asumsi pasar modal sempurna itu ada 4. Yang pertama, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, bunga simpanan dan pinjaman berlaku sama. Yang keempat, tidak ada pajak penghasilan. Nah, kira-kira 4 asumsi ini kalau di kenyataannya memungkinkan enggak? Kira-kira kalau saya tanya. Nggak ada biaya transaksi, nggak ada biaya kebangkrutan, bunga simpanan sama pinjaman itu sama. Nyimpan berapa, pinjamnya sama. Terus pajak penghasilan nggak ada. Ada nggak sih pasar modal yang sempurna itu sebenarnya? Nggak ada ya Mbak Nurul ya, bener ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada. Tapi teman-teman demi kepentingan memahami konsep, pasar modal yang sempurna ini memberikan kondisi yang ideal, ya. Jadi kondisi yang idealnya itu seperti ini dulu. Sebelum ke yang ada pajaknya, kita ngomong yang nggak ada pajaknya dulu, ya. Nah, untuk memahaminya, kita pakai ada namanya 2 orang, Modigliani sama Miller, itu dia yang menemukan rumus struktur modal, ya. Nah, dia menemukan ada namanya biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan itu dilambangkan dengan KO. KO itu biaya modal perusahaan. Nah, teman-teman, biaya modal perusahaan, sekarang saya tanya, modal itu asalnya dari mana sih? Modal itu asalnya dari mana? Modal berasal dari berapa sumber? Ada berapa? 2. Yang pertama, dari perusahaan itu sendiri, benar ya. Jadi ada 2. Biaya modal itu ada 2. Ada dari modal sendiri dan ada dari eksternal. Ya. Hutang dagang, lebih tepatnya Mbak Eni, itu bukan hutang dagang tapi total hutang, ya. Jadi internal dan eksternal. Internal, ya. Internal, kalau boleh saya lambangkan, modal itu berasal dari 1, itu dari B, itu berasal dari hutang pihak ketiga. Kemudian yang kedua lambangnya S, atau apa? Modal sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada itu B, ada S, ya. Jadi B itu hutang pihak ketiga, kalau S itu modal sendiri, ya. Nah, V itu apa, Bu? V itu kalau sebenarnya berasal dari bahasa Inggris atau value, ya. Sorry, salah ketik. Value. Value artinya apa? Nilai perusahaan, ya. Value itu nilai perusahaannya. V, ya. Jadi biaya modal perusahaan tuh teman-teman lihat yang rumusnya saya kotain, ya. Menghitung biaya modal perusahaan itu dari KO sama dengan KE. KE itu apa? Ada yang tahu KE? KE itu biaya apa? Biaya modal sendiri, ya. KE itu biaya modal sendiri, sedangkan KD itu biaya hutang. Jadi sebenarnya kalau saya jabarkan, ya, asalnya, ya, KO itu kan biaya modal. KO itu asalnya dari 2, ya. KE ditambah KD. KO ditambah KO sama dengan KE ditambah KD sebenarnya asalnya, ya.
KE itu biaya modal sendiri. Sedangkan KD itu apa? Yang tahu KD? Biaya hutang. Ya. Nah, itu asumsinya kalau tidak ada pajak, ya. Oh ya, itu kalikan S per V sama B per V ya. Kalau KE itu berarti pakainya S, ya, modal sendiri. Kalau KD pakainya B dari hutang, ya. Yang pertama itu tidak ada pajak, ya. Kalau tidak ada pajak berarti cuman rumusnya biasa KE sama dengan KEU ditambah KEU min KD dikalikan B per S, ya. Itu cara menghitung KE-nya. Tapi kalau ada pajak, ya, maka V-nya ditambah PV dari penghematan pajak, ya. Karena sebenarnya teman-teman, hutang bisa menurunkan pajak, ya. Kalau teman-teman berhutang itu sebenarnya dapat insentif pajak sehingga dia ada rumusnya dikalikan 1 minus T, ya. Sehingga kalau ada pajak berarti VU-nya ditambah PV dari pajak. Nah, kalau ada biaya kebangkrutan berarti dikurangi PV pajak ditambah PV penghematan pajak dikurangi PV biaya kebangkrutan, ya. Nah, kalau yang kedua ada namanya teori struktur modal. Yang kedua, packing order teori. Kalau yang balancing teori itu kita membalancekan. Membalancekan itu berarti menyeimbangkan. Menyeimbangkan berapa yang diterima dari penggunaan hutang sama pengorbanannya sama manfaatnya. Tapi kalau packing order teori itu ada urutannya, ya. Packing order teori itu asumsinya bahwa manajemen itu mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemodal sehingga mempengaruhi pilihan sumber dana. Pilihannya apa? Packing order teori yang pertama dia menggantungkan dari hasil internal. Teman-teman lihat itu di PPT saya ada pilihan sumber dana, itu urutan ya. Yang pertama, dari internal atau hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu dari mana? Dari return earning atau laba ditahannya. Ya. Jadi teman-teman kalau hasil operasi perusahaan dari laba operasi kan kita melakukan operasional, kemudian dari laba rugi kita dapat laba. Nah, laba itu kan ada yang ditaruh di laba ditahan, ada yang dibagikan sebagai dividen. Ya, monggo Mbak. Ya, langsung ya. Return earning atau laba ditahan dan dividen. Nah, yang bisa dipakai lagi oleh perusahaan itu kan return earning-nya. Dalam packing order teori yang pertama itu harus apa? Harus dari internal dulu. Baru yang kedua berhutang pada pihak ketiga. Ya. Baru yang terakhir menerbitkan ekuitas baru, ya. Jadi urutannya itu saya tuliskan ya. Dari laba ditahan, kemudian kalau tidak cukup, teman-teman menerbitkan obligasi. Kalau masih tidak cukup, masih butuh uang, teman-teman menerbitkan convertible bond atau obligasi yang bisa dirubah. Kemudian terakhir baru menerbitkan saham. Itu urutannya packing order teori. Jadi kalau menurut packing order teori, menerbitkan saham itu sudah pilihan yang paling akhir. Ya. Nah, sekarang kita tanya, berarti struktur modal yang optimal itu seperti apa, Bu? Struktur modal yang optimal itu jika rasio utang dan modal itu memberikan biaya yang minimal. Ya. Kalau perusahaan mempunyai degree of operating leverage-nya tinggi, maka sebaiknya dia merendahkan hutangnya. Teman-teman masih ingat DOL? DOL itu apa? Degree of operating leverage artinya apa? Apa maksudnya DOL?
DOL tinggi maksudnya apa?